Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pada praktikum mata kuliah Bioenvironmental Tanaman Perkebunan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Video ini berisikan tentang pembibitan tanaman kelapa sawit pada PT Agritasari. Saya Anissa Putri dengan NIM 2102011. Saya merupakan mahasiswi program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Pembibitan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit terdiri dari dua tahap, yaitu pre-nursery dan main nursery. Pembibitan pada pre-nursery adalah pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil yang berumur 1-3 bulan. Sedangkan pada main nursery adalah dilakukan pada saat tanaman dipindahkan dari pre-nursery ke main nursery. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui pembibitan tanaman kelapa sawit di PT Agritasari Prima, serta untuk mengetahui proses replanting. Varietas yang digunakan pada PT Agritasari Prima Ikalit. Ikalit ini merupakan hasil persilangan dura banting dikalit Lucifera afras. Keunggulan dari varietas Ikalit yaitu yang pertama rata-rata berat brondol yaitu 12,94 gram, rata-rata berat cangkang 10,83% dan produksi TPO 8,2 sampai 8,5. Ini merupakan video di pembibitan pre-nursery PT Agritasari Prima. Adapun penyakit pada pembibitan pre-nursery yaitu pulfularia, dan cara mengatasinya dengan cara memotong daun yang terserang supaya menghambat penyebaran pertumbuhan pulfularia, dan juga melakukan penyemprotan stadia 30 gram dengan rotasi 1 kali seminggu. Ada pupuk benlok 30 gram dengan rotasi 1 kali seminggu. Dan hama yang terdapat pada pembibitan ini yaitu ulat dan belalang. Pulfularia ini. Jadi selain kita lakukan penyemprotan, kita lakukan juga guntingan untuk menekan penyebaran ini. Penyemprotan pulfularia ini bang, dia pakai fungisida ini kan? Ada fungisida stadia namanya. Nah itu penyemprotannya itu 1 kali 2 minggu. Dalam 2 minggu itu kita lakukan 1 kali penyemprotan. Kita ada juga pakai benlok. Itu kalau benlok kita lakukan 1 kali dalam seminggu. Nah, jadi dosis benlok ini kita pakai 30 gram. Sedangkan kustadia kita pakai juga 30 gram. Ulat, belalang. Sebelum kita cara mengatasinya, kita semprot insektisida itu namanya. Kita kadang kalau untuk ulat itu kita pakai black. Ya. Sama. Ada Gojek juga. Dengan curah hujan 8 mili sampai 12 mili. Jika lebih dari 12 mili, maka tidak dilakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Jarak tanam pada pembibitan main nursery adalah 90 cm dikali 90 cm. Jarak tanam pada pembibitan adalah 1000 dikali 90 cm.
25 tahun dan produksi kurang dari 14 ton per hektar, serta kebijakan manajemen perusahaan. Penanaman LCC Mucuna bracteata bertujuan untuk mengatasi kekurangan air. Saya akan sampaikan. Jadi begini deh, saya mau sampaikan kebun yang layak replanting itu, ya standar kebun yang harus direplanting itu, dia ada kriteria beberapa kriteria. Yang pertama, dia tegakannya stand per hektar, maksudnya tegakan jumlah pokok per hektarnya itu di bawah 100 pokok per hektar. Standarnya 142 atau 136 sesuai dengan jarak tanam dan keputusan manajemen dia mau ambil apa. Jarak tanam itu ada yang 136, ada 128, ada 136 per hektar, ada 142, ada 160 pokok per hektar. Gitu. Jadi itu kebijakan di perusahaan masing-masing, dia mau pakai yang mana satu stand per hektarnya. Itu yang pertama. Jumlah pokoknya itu di bawah 100 pokok per hektar. Secara hitungan matematika, kalau di bawah 100 pokok per hektar rugi. Sudah tidak bisa lagi secara potensialnya pun sudah jumlah pokoknya tegakannya semakin kurang, otomatis produksi yang dihasilkan akan semakin kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, tuh umur tanam itu di atas 25 tahun. 20 sampai 25 tahun. Seperti itu. Ya. Karena tren potensial produksi dari tanaman kelapa sawit ini dari umur 3 tahun atau 2 tahun, dia akan tren naik sampai umur 17 tahun. Selepas itu trennya dia akan produksi itu akan menurun sampai dia umur 30 tahun. Kalau perusahaannya masih mempertahankannya sampai umur 30 tahun, itu akan tren. Dia puncaknya itu 17 tahun. Umur 17 tahun. Puncak 15 itu namanya tanaman 8 sampai 17 tahun itu namanya tanaman muda. Itu disitulah produksi itu. Kalau kita lihat yield potensial produksinya, beberapa jenis bibit, baik itu Merihat, terus Sokpin, terus Lonsum, terus Damimas, itu trennya dari umur 8 tahun sampai 17 tahun itu tinggi. Selepas itu dia akan turun sampai umur 25, sampai ada yang sampai 30 tahun juga, sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan masing-masing. Itu yang kedua, umur di atas 20. Terus produksinya yang ketiga ya, produksinya itu potensinya atau hasilnya itu di bawah 14 ton per hektar. Rugi. Kalau di bawah 14 ton per hektar rugi. Biaya perawatan sama biaya pemupukan dan lain-lain, dengan kondisi seperti ini, upah pekerja dan lain-lain tidak nutup dia. Kalau cuma dapat 14 ton per hektar rugi. Ya, seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tegakan, habis itu umur, habis itu ton per hektarnya, produksinya. Habis itu yang keempat, kebijakan dari manajemen masing-masing. Ya, kebijakan. Ada yang dia belum umur 25 tahun. Produksinya tetap di atas 14 ton per hektar atau 16 atau 17. Tegakannya masih 120, tetapi dengan kondisi tanamannya kurus, tak terawat, banyak perusahaan memutuskan untuk replanting, ya kita replanting. Jadi keempat adalah keputusan manajemen, dia mau replanting atau tidak. Jadi 4 kriteria inilah yang paling utama. Yaitu ulat dan belalang. Manajemen memutuskan itu tanaman perlu direplanting atau di PT Agita Sari Prima dimulai dari persiapan lahan dan chipping, penanaman LCC, penanaman sawit dengan jarak 9,7,86 meter dengan SPH 142 per pokok per hektar.